Filosofi, satu kata yang terdengar sangat sederhana, tetapi sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam, dan filosofi itu bisa digunakan sebagai alat manusia memecahkan masalah-masalah hidup yang kita hadapi sehari-hari. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu gitu ya, atau kita ngobrol lah gitu ya, tentang arti dari filosofi itu sendiri. Banyak orang atau banyak filsuf yang mengartikan atau menjelaskan kata dari filosofi itu sendiri gitu ya. Tetapi ada satu pengertian yang menarik bagi saya dan sangat mudah diterima oleh akal pikiran saya sendiri gitu ya. Pengertian ini dijelaskan oleh David Henry Thoreau. Dia adalah seorang penulis dari Amerika. Dan penjelasan dia itu begini. Filosofi adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Bukan hanya secara teori, tapi juga harus dipraktekkan. Nah, dari arti tersebut, kita mengerti bahwa filosofi itu tidak ada gunanya dan tidak akan berguna sama sekali bila kita atau bila kamu atau bila saya tidak mempraktekannya sama sekali. Ketika kamu sudah mengerti arti atau ketika kamu mempelajari filosofi, kamu bisa menerapkannya atau kamu harus menerapkannya dalam hidup kamu. Dan itu yang saya lakukan. Saya mengerti filosofi stoikisme dan saya menerapkannya dalam hidup saya. Dan saya mempraktekannya setiap hari. Dan ini bisa diartikan bahwa filosofi juga bisa dijadikan sebagai tuntunan hidup saya gitu ya. Tuntunan hidup kamu gitu. Seperti contohnya apa sih gitu ya? Misalkan nih, aduh kita lapar, aduh saya lapar nih. Jalan keluarnya apa untuk menyelesaikan masalah lapar itu gitu ya? Makan ya. Ketika kamu mempunyai masalah, kamu harus melakukannya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri gitu ya. Kamu lapar ya makan, kamu haus ya minum, kamu ngantuk ya tidur. Sesimpel itu. Dan masih banyak lagi masalah-masalah dalam hidup kamu yang sebenarnya prakteknya itu atau jalan keluarnya itu sangat mudah dan sangat bisa dipraktekkan. Dan sangat harus dipraktekkan. Coba kamu tulis apa saja masalah hidup kamu hari ini. Paling gampang itu hari ini. Hari ini. Tulis, sudah.
dan tanyakan kepada diri kamu, jalan keluarnya harus seperti apa. Jangan nanya kepada orang tua, jangan nanya kepada teman, jangan nanya kepada pacar, istri. Coba tanyakan kepada diri kamu sendiri, apa jalan keluarnya untuk memecahkan masalah tersebut. Sudah? Sudah ditulis masalah apa saja yang kamu hadapi hari ini? Atau akan kamu hadapi hari ini? Kamu tulis, di sampingnya, kamu tulis juga jalan keluarnya. Sudah? Mudah kan? Kamu tahu jalan keluarnya kan? Nah, ketika kamu sudah tulis, jalan keluarnya itu harus kamu praktekkan. Ketika kamu tidak mempraktekkan jalan keluarnya itu, tunggu. Nah, jalan keluarnya itu bisa kamu bisa kamu artikan sebagai filosofi. Filosofi yang kamu pegang sebenarnya, yang sudah ada dalam otak kamu, yang sudah ada dalam pikiran kamu. Tinggal sekarang kamu praktekkan. Teman kamu marah atau orang-orang di sekitar kamu marah terhadap sikap kamu minta maaf. Lalu kamu tidak boleh melakukannya lagi. Orang tua kamu marah, kamu minta maaf dan tidak boleh melakukannya lagi. Itu gampang kan? Gampang. Filosofi itu sesimpel itu gitu ya. Nah, banyak sekali template tuntunan hidup atau template filosofi yang sudah ada gitu ya di dunia ini, yang tinggal kamu pilih. Dengan apa? Dengan membaca, dengan mempelajari semua filosofi atau jalan atau tuntunan hidup yang sudah ada, yang sudah diciptakan, yang sudah dilakukan oleh filsuf-filsuf terdahulu, dan kita tinggal mempraktekannya di zaman kita atau di hari ini gitu ya. Karena masalah yang kamu hadapi, masalah yang saya hadapi hari ini sebenarnya sudah dihadapi juga oleh para filsuf-filsuf terdahulu yang menciptakan filosofi-filosofi itu gitu. Bahkan masalah yang kita hadapi, misalkan yang masalah yang saya hadapi, masalah yang kamu hadapi hari ini, pasti pernah dihadapi oleh orang tua kamu sendiri. Makanya ada kata, atau kita sebagai orang Indonesia gitu ya, orang tua selalu bilang bahwa nurut sama orang tua makanya gitu. Ya kan? Semua anak pasti mempunyai orang tua yang pernah bilang kayak gitu. Makanya nurut sama orang tua. Kalau kamu nurut sama orang tua, tidak akan terjadi hal-hal seperti itu, kan? Betul? Karena kenapa? Kenapa begitu? Karena orang tua kita pernah menghadapi masalah yang sama dengan kita. Apakah itu bisa dijadikan filosofi atau tuntunan hidup? Ya bisa. Karena itu menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita. Gitu. Simple kan? Filosofi itu simple sebenarnya. Pelajari dan praktekkan. Atau ingin lebih jauh lagi, tulis masalah hidup kamu apa saja, lalu pelajari filosofi yang sudah ada atau tuntunan hidup yang sudah ada dalam buku, dalam kitab. Pelajari dan praktekkan. Gitu. Menarik bukan?
Bagi saya menarik karena, oh ternyata filosofi itu sangat sederhana, sesederhana itu. Kita mendengarkan ceramah dari filsuf-filsuf atau guru-guru atau dosen-dosen bahkan orang tua. Ketika kita punya masalah, kita harus menghadapinya dengan cara A. Ketika kita punya masalah ini, kita harus menghadapinya dengan masalah B. Tetapi ada masalah yang lebih besar lagi. Kamu mendengarkannya tetapi tidak mempraktekannya. Maka filosofi itu mempunyai arti yang nol, yang kosong gitu. Ketika apa? Ketika kita tidak mempraktekannya. Ya karena filosofi itu tidak menyelesaikan masalah kita. Bukan salah filosofinya, tapi salah kamu, salah saya yang tidak mempraktekkan filosofi itu sendiri. Tuntunan hidup yang diajarkan, yang kita pelajari, akan tidak ada artinya ketika kita tidak mempraktekannya. Begitu ya. Sekian di episode ini. Saya menjelaskan tentang arti filosofi, dan di episode berikutnya saya akan menjelaskan tentang arti dari stoikisme bagi saya dan kenapa saya memilih stoikisme. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di follow channel ini di Spotify dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa komen. Terima kasih.